Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua, saya Hersu Bun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mas Yesus sehat hari ini? Insya Allah sehat, Oke, walafiat, ya. berkat doa dari teman-teman. Amin. Banyak sekali yang mendoakan kita ya, jadi saya kira kita berhak juga, bukan berhak, wajib juga untuk mendoakan para sahabat semua agar tetap sehat semua. Ya kan saling begitu ya, kalau kita doakan Betul. sehat, kita juga harus sama-sama mendoakan sehat. Memang sekarang ini harga sehat itu harga yang mahal gitu, makanya kita Hmm. terutama saya kira mungkin bukan hanya dalam agama Islam ya, tapi yang Hmm. saya tahu agama Islam bahwa kita diwajibkan untuk menjenguk orang yang sakit segala macam gitu, itu kan karena dengan begitu kita bisa mensyukuri bahwa kita itu hal yang enak, karena kadang-kadang kita itu maunya kalau rezeki gitu yang disebut itu kan rezeki yang dalam bentuk nilai uang yang besar atau apa gitu ya Mbak, padahal nikmat sehat itu rezeki yang luar biasa loh, bisa Iya. tetap berjalan kaki aja kalau Anda sadari itu. Eh, Hmm. Kalau Anda datang misalnya menjenguk orang-orang yang mengalami stroke atau apa, Anda pasti akan sangat menghargai, Anda sangat bersyukur bahwa Anda masih bisa normal jalan kaki. Jadi ayo jangan malas jalan kaki. Tetap berolahraga ya. Iya, 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 betul. Dan biasanya kita kalau ada orang sakit, kita itu mendoakan, Mas Mm-mm. Ersu. Gitu ya. Kita harus Mm-mm. ada teman yang sakit, apalagi orang tua yang sakit, Mm-mm. kita Mm-mm. doakan. Dan Mm-mm. saling mendoakan. Dan ketika kita menjenguk, itu kan bagian dari silaturahmi juga ya, yang katanya Ya, ya, dapat ya, ya. Mm-mm. memanjangkan usia kita Mm-mm. yang saling Mm-mm. Mm, ya, ya. bersilaturahmi. Nah, itu dia tapi pertanyaan saya, karena sekarang ini ada kabar adik iparnya Pak Jokowi, ya Pak, yakni Paman Gibran, Anwar Usman tuh sakit gitu ya, dan sakitnya Hmm. itu katanya jatuh ya di kamar mandi ya kalau tidak salah, ya jatuh gitu. Itu kan berarti apakah ini penyakitnya stroke atau apa gitu, dan ini rame banget di netizen ya Betul. dibicarakan itu. Hmm. Tapi saya kira memang sekarang kan masa-masa yang sedang krusial ya, sedang berlangsung sidang sengketa-sengketa di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pilkada gitu. Jadi kalau Hmm. ada satu yang sakit itu kan bisa timpang itu, karena mereka dibagi panel-panelnya gitu kan. Biasanya bagi tiga orang panelnya menangani soal itu gitu. Iya, betul sekali. Dan masih PR-nya masih banyak, Mas Erso. Jadi ini kan sudah berlangsung dan PR-nya masih puluhan lah, puluhan sidang begitu. Dan entah Pak Anwar Usman ini mendapatkan bagian berapa sidang, karena ada panel satu, dua, tiga, masing-masing ada tiga orang hakim yang jadi hakimnya kan memang harus ganjil. Dan dengan Anwar Usman ini tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, di mana terjadi sengketa pilkada ini, maka kemudian hakim-hakim lain harus menggantikan posisinya. Jadi kalau saya baca ya untuk hari ini saja akibat dia tidak dapat hadir, maka kemudian ada hakim di panel satu, kebetulan dia di panel tiga kalau tidak salah, ada hakim panel satu dan panel dua begitu yang harus menggantikan posisi dia begitu Mas Yud. Karena dalam satu hari kan bisa beberapa kali sidang begitu. Jadi harus menunggu hakim panel satu untuk kemudian memulai sidang di panel tiga, kurang lebih demikian. Jadi kalau seandainya ini berlangsung misalnya selama beberapa hari karena sampai dirawat di rumah sakit, itu artinya mungkin cukup serius begitu ya, walaupun kita tidak tahu akibat dari jatuhnya sebetulnya apa begitu. Biasanya sih kalau tidak terlalu misalnya hanya keseleo atau apa, saya yakinlah orang dengan integritas tinggi itu akan bisa tetap menjalankan tugasnya gitu. Tapi kalau itu berhubungan dengan kemudian cara berbicara atau kemudian dia harus apa namanya mengkonsumsi obat mati rasa atau apa begitu sehingga kemudian mengantuk tidak bisa eh, yang artinya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim. Nah, ini kita masih belum tahu apakah ini cukup serius seperti stroke begitu ataukah hanya sekedar kelelahan saja, kita belum tahu ya Mas Hersu. Tapi ini tanggapan netizen beragam sekali, banyak sekali ini. Rame Mas Hersu. Oke, saya agak terkejut karena kan beberapa waktu yang lalu masih ada video ya Pak Anwar Usman ini bersama dengan keluarga besar Pak Jokowi masih berjoget-joget, bisa berputar-putar membuat lingkaran gitu kan, berarti kondisinya Hmm. masih sehat ini. Tiba-tiba kok ada kabar beliau sakit gitu ya. Iya, itu acara di bulan Desember kalau tidak salah ya. Desember ya kan, Jadi berarti belum acara lama dong ya kalau Desember ya. belum lama, baru beberapa pekan saja. Hmm. Jadi acara kekahan dari Bebingah, anak dari Hmm. Kaisang dan Erina Gudono, begitu. Dan acara itu meriah sekali, banyak sekali mendapat sorotan, begitu. Bahkan juga banyak sekali yang menyayangkan bahwa apa acara kekah begitu diselenggarakan Ya. dengan sangat-sangat mewah, begitu Mas Iya, Ersu. iya. Yo, Dan di situ akikahnya terlihat. cucunya bekas presiden ya beda dong dengan akikahnya rakyat biasa lah gitu. Ya,
Dan di situ Pak Anwar Usman terlihat dia masih Hmm. joget bersama dengan membentuk lingkaran bersama dengan Iriana dan juga keluarga besarnya begitu berputar-putar. Jadi kalau kita melihat Jokowi saja kan duduk begitu di meja Mas Hersu sementara iparnya berputar-putar, kita bisa melihat staminanya cukup baik begitu ya. Tapi Oke. ya kita mendapatkan kabar Nah, ini. Dan kalau yang ketika itu dikomentari karena mm, jogetnya mm, gitu mm, yang mm. yang Dianggap tidak seru. sensitif lah ya dengan situasi rakyat yang Ya, sedang menderita betul. gitu. Sedang Mhm. susah gitu Sementara ya. kalau kalau sekarang mendapatkan banyak tanggapan dari netizen tentang sakitnya ini Mas Hersu, banyak Mhm. sekali yang mendoakan, tapi mungkin karena jejak Pak Anwar Usman ini yang apa namanya di Mahkamah Konstitusi yang lalu Mhm. yang kita tahu Mhm. ya Mhm. menggolkan posisi Gibran yang tadinya Mhm. tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden kemudian diubah begitu kan Mhm. Mhm. usianya menjadi turun begitu sehingga Gibran dapat masuk. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang banyak sekali tanggapan doa-doa, tapi doanya netizen itu apa ya bernuansa negatif, tapi disampaikan dengan cara lucu, begitu Mhm. Mas Heru. Jadi seperti sindiran, gitu ya, Mhm. sarkas juga, atau ada juga yang to the point. Tapi inilah kalau kita melihat ini bukan sesuatu yang ini udah sakit kok dibully sih gitu. Saya Mhm. rasa bukan itu. Kalau kita melihat ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, Mhm. bahwa seseorang yang diberi amanat, apalagi amanat yang sangat besar, sangat tinggi, Mhm. anggota Hakim Konstitusi, Yang Mahkamah mulia Konstitusi ya Mbak ya. yang selalu disebut sebagai yang mulia begitu dan apalagi ketika itu dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ini luar biasa jabatan ini dan kemudian dia menyalahgunakan wewenang tersebut. Ya, akibatnya sekarang kita bisa melihat Mas Hersu, bahkan kalau dalam agama kita sering sekali mendengar kalau seseorang melakukan sesuatu, mungkin itu hanya berdampak kepada keluarganya saja, mungkin aibnya tidak akan orang terlalu membicarakan begitu ya. Atau dia bersengketa dengan tetangganya, kemudian terjadi sesuatu, mungkin hanya antar tetangga saja yang membicarakan, tidak diumbar kemana-mana. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang apa namanya berkenaan dengan rasa keadilan orang lain gitu yang bahkan ada menganggap bahwa eh, apa keadilan itu di, di, dilakukan dengan semena-mena gitu. Mhm. Eh, Ini saya miris gitu melihatnya Mas Yusuf. Mungkin kita bisa melihat ya beberapa akibatnya gitu netizen di dalam pikiran netizen dan rakyat Indonesia karena ini berdasarkan komentar sebetulnya ini unggahannya bukan unggahan netizen. Ini unggahan yang dilakukan oleh kompas.com di X begitu. Jadi Mhm. ini cukup netral ya, apalagi Mhm. kalau unggahannya adalah unggahan netizen karena kita tahu netizen terbelah. Ada yang mengunggah misalnya dari dianggap sebagai apa anak abah, dianggap sebagai buzzer dari siapa gitu yang artinya dari oposisi dari PDIP apa dan sebagainya gitu ya itu tentunya di bawahnya followernya kebanyakan memang follower dari si pengunggah tersebut tapi ini diunggah oleh kompas.com dan reply atau apa namanya komen-komen netizen yang di bawahnya yang tentunya ini adalah orang-orang yang eh, menjadi follower dari Kompas begitu ya dan follower Kompas itu beragam latar belakangnya etnisnya apa agamanya dan sebagainya. Coba kita lihat Cenderung kalau Kompas tuh cenderung banyak pendukungnya Mulyono ya di sana ya Kompas ya Mbak. malah, Ya. malah banyak pendukung Gibran dan Jokowi alias Mulyono. Tapi di sini untuk akun X yang diunggah tanggal 8 Januari pukul 9.17 berjudul Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat jatuh begitu oleh kompas.com. Ini ada yang banyak sekali. Netizen nanti bisa membuka. Saya ambil beberapa saja yang kata-katanya masih bisa menurut saya ini masih tidak terlalu kasar karena banyak Hmm. sekali yang lain yang Hmm. lebih kasar lagi. Ini Ya. seperti misalnya obat atau memar mas, dia mengatakan ngeri baca rapnya, rap itu reply-nya. Pada ngedoain pindah ke alam lain. Inilah Hmm. akibat dari perbuatan yang merugikan orang lain karena keputusan. Ya, sebagai ketua MK, ingat azab Allah itu amat pedih kawan. Pasti keluarga Jokodok mulai ketar-ketir. Doi kan paling percaya klinik. Waduh, ini orang yang Hmm. memperhatikan kebiasaan-kebiasaan Pak Jokowi mungkin ya. Hmm. Terus kemudian juga ada yang mengatakan seperti ini Mas Hersu. Saya cari lagi ya sebentar ya, teman-teman. Ini yang cukup masih bisa kita terima. Oh, ada juga yang apa mengupload komentar dari Fufu Fafa. Fufu Fafa ini
komentarnya kan beragam sekali, banyak, tapi sering sekali relate kepada keadaan sesuatu dan kemudian orang menggunakan komentar dari Fufafa tersebut. Jadi ada yang mengunggah, Fufafa mengatakan, maaf ya, saya yakin kalau orang ini meninggal, nggak ada satupun yang sedih. Waduh, ini ketika itu Fufafa mengomentari ini untuk keadaan apa, saya tidak tahu begitu. Tapi emang komentar Fufafa salah satunya ada ini. Terus kemudian ada lagi yang menulis seperti ini. Kenapa ya selalu relate quote dari beliau, maksudnya Fufafa. Entah dia visioner, apa lingkungan stagnan, makanya quote beliau bisa digunakan dalam berbagai situasi, begitu. Iya, saya setuju karena berbagai situasi memang relate kepada quote-quote-nya. Ada lagi yang menuliskan perusak konstitusi sedang sakit. Waduh, ini dengan inilah yang sepertinya banyak yang ada di benak netizen ya. Di situ kemudian ada capture dari berita kumparan Anwar Usman langgar etik berat, disanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Ini berarti sejarah yang lalu ya, kenapa kemudian komentar ini keluar bahwa Anwar Usman sebagai perusak konstitusi. Satu lagi yang diunggah adalah, wow, harta ipar Jokowi paroket dari 4 miliar, wow, jadi 33 miliar. Naik 500% sejak jadi ketua MK. Rupanya masih ada diingatan pada ini ya, masih ada diingatan para netizen gitu. Kemudian bukan merusak konstitusi, tapi merusak republik. Seandainya tanpa rekayasa di MK, tentu republik ini tidak ada Fufafa. Itu jawabannya. Ada satu lagi jawaban juga, mesti diusut tuh. Dapat dari mana? Kalau dari gaji akan sampai segitu. Kalau dari gaji maksudnya tidak akan sampai segitu. Lagi pula apa boleh jalanin bisnis? Ya sudahlah, paling harta warisan, hadiah dan lain-lain ya biasanya itu sebagai jawabannya yang seperti itu ya Mas Ersu. Ada lagi yang seperti ini, hal yang paling menyedihkan dan menyakitkan adalah saat ada pejabat negara yang sakit tapi didoain segera lewat. Ya, saya setuju. Paman Usman jangan baper ya. Ini bukan masalah pribadi, tapi rasa muak publik kepada Mukidi dan begundal-begundalnya. Silahkan teman-teman membaca sendiri ya komentar-komentarnya ada banyak sekali. Ini saya membacanya baru beberapa jam begitu sesudah berita ini di-upload begitu. Mungkin sekarang sudah jauh lebih banyak lagi. Ya, menjadikan ya. Oke. Walaupun sebenarnya kita tidak ingin ada situasi semacam itu ya. Kita inginnya ya kalau ada para pejabat, ada tokoh publik dan sebagainya itu tentu orang akan merasa merasa bersedih kehilangan seorang tokoh publik itu. Tapi yang terjadi di Indonesia nggak seperti itu ya. Tapi saya banyak baca juga katanya ini karma gitu. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi, benar juga saya baca komentar-komentar ada yang percaya dengan Pak Jokowi ini kan percaya benar dengan hal-hal yang bersifat mistik itu ya, yang disebut itu klinik gitu ya. Dan apakah ini juga sinyal kejatuhan dari keluarga Jokowi, kan ada juga yang berkomentar begitu Mbak Agi. Ya, ada komentar begitu Mas Hesu. Jadi karena awal dari betul-betul kerusakan ini adalah dengan naiknya Gibran menjadi calon wakil presiden ketika itu, yaitu dengan mengubah konstitusi, dengan merusak konstitusi, merusak hukum begitu, sehingga prosesnya itu tidak dijalani dengan yang seharusnya begitu. Ini merusak rasa keadilan gitu. Dan kemudian itulah yang kemudian sampai berlanjut sampai sekarang kejadian seperti yang kita alami seperti sekarang ini begitu Mas Ersu. Jadi banyak sekali yang mengatakan walaupun sebelumnya Jokowi itu sudah banyak sekali ya yang dia lakukan seperti pelemahan KPK, terus kemudian dianggap merusak lembaga pemilihan umum yaitu KPU, yaitu dengan menempatkan orang-orangnya di sana. Terus kemudian juga sepertinya KPU itu kan ketika itu sangat tunduk dan takut bukan kepada hukum tapi kepada Jokowi, di mana ketika muncul nama Gibran dan kemudian DPR ketika itu sedang rehat, sedang tidak bersidang, sehingga belum ada peraturan KPU yang diubah, PKPU-nya belum diubah, begitu seharusnya berdasarkan persetujuan dari DPR, tapi sudah menerima pendaftaran dari Gibran ketika itu, kalau tidak salah tanggal 25 Oktober ya. Dan itu semua terjadi di bawah Jokowi begitu, dan orang bahwa itu ada cawe-cawe, ada campur tangannya. Ini Pak Anwar Usman ini jatuh sakitnya kemarin atau hari ini ya Mbak ya? Kalau yang disebutkan oleh Ibu Eni hari ini mungkin berkenaan dengan maksudnya dia mengumumkan itu dan kemudian menjadi rame adalah hari ini. Hari ini ya pengumumannya enggak, karena tadi saya jawabkan karena kalau hari ini kan hari Rabu ya, dan kita selalu teringat kan kalau Pak
Jokowi berkaitan dengan hari itu kan kepercayaan betul Rabunya Rabu Pon. Tapi saya tadi cek ini Rabunya bukan Rabu Pon, Rabu Kliwon, Mbak Agi. Loh, bukannya Pak Jokowi Rabu Pon dan Rabu Kliwon toh Mas Hersul? Oh, tapi yang sering Bukan, saya nggak tahu. Yang sering itu beliau lahir-lahirnya Rabu Rabu, Pon ya. Rabu Pon, ya itu Hmm, 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 wetonnya, hmm. wetonnya beliau itu kan Rabu Pon gitu. Hmm, Jadi hmm. banyak sekali yang mengkait-kaitkan yang soal seperti itu. Apa boleh buat karena ini kita bukannya mau ngomongin yang apa ya, yang musyrik, tapi itulah yang selama ini memang kebiasaannya Pak Jokowi kan seperti itu ya Mbak Agi. Iya, memang yang dia yakini. Bahkan hal-hal yang lain yang lebih jauh, misalnya ada ada cerita yang kalau kalau menurut saya tidak masuk akal, seperti misalnya Pak Jokowi pergi ke semua kabupaten, pergi ke apa namanya kota-madya yang ada di Jawa Tengah, tapi dia belum pernah pergi ke Kediri selama dia menjabat Kediri sebagai Jawa Timur presiden. dong ya berarti ya. Kalau ini kan Jawa Oh Timur iya itu memang maaf, iya, ya. iya, Memang nggak ada tempat kepercayaan semacam itu. kelahiran ini ya, Ya, ya. tempat tempat kelahiran Pramono Anung ya Mas Hersul ya. Ramono Anung dan itu Tidak memang salah ada di Sungai sana. Berantas gitu. Jadi ada semacam kepercayaan bahwa nggak berani itu. Raja-raja Jawa itu Begitu ya latar nyebrang. belakangnya. Iya ya, Iya, masuk Kediri. iya, Kediri masuk Jawa Timur ya, iya betul masuk betul. Jawa Timur. Iya, Iya, dia memang nggak berani sementara banyak, nggak berani dia ke sana memang betul. ya, sementara kalau Ponorogo sepertinya Pak Jokowi sudah berapa kali ya di beberapa kabupaten dan kota madya itu Pak Jokowi bisa lebih dari satu kali datang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi satu ini tidak ini. Jadi ketika itu Pak Jokowi akan meresmikan apa atau ada kegiatan apa saya lupa ya. Itu tahun sekitar 2019 dan dia tidak berkampanye di sana. Dan kemudian Pramono Anung ketika itu menjelaskan sebetulnya bukan karena cerita legenda tersebut gitu bahwa seseorang Raja Jawa atau apa yang datang ke Kediri kemudian maka akan jatuh dari singgasana dan sebagainya, tapi lebih kepada memang Pak Jokowi ketika itu waktunya atau apa tidak bisa sehingga kemudian apa yang harus dia lakukan di sana diwakili oleh Pramono Anung ketika itu sebagai menterinya begitu. Tapi Ya, orang terlanjur percaya dan orang juga mempercayai jelas Pak oh Jokowi ya, nggak berani ke sana karena memang memang tidak pernah ke takut sana dia jatuh. gitu. Bahkan ada saya membaca berita di media menjelang lengser pun Jokowi tidak berani ke Kediri. Disebutkan seperti itu. Padahal di Kediri kan makan pecelnya enak sekali di sana ya. Sama Oh, sambal ya, tumpangnya iya, enak ya. gitu. Saya loh, Ya, pecel Kediri dengan pecel Madiun. ya ada Hmm, sambal tumpangnya kalau di punya Kediri itu khas sendiri. khasnya ya. Ya, betul. Oke, Hmm. kita kita sudah ngomongin makanan, kita pindah ke yang lain kalau gitu ya sekarang. Ini saya itu agak bingung saya membaca berita di berbagai media tentang pemagaran laut di pantai utaranya Banten. Dan ini kan pasti kan kita begitu ngomongin soal pantai utara Banten itu ada kaitannya pasti dengan Pantai Indah Kapuk 2 ya, proyek Pantai Indah Kapuk 2. Dan hari hari ini ya Mbak Agi itu ada para tokoh itu berkumpul di sana ya di Desa Kohot itu kalau di sana mereka berkumpul juga. Ini mereka perlawanan terhadap proyek bukan proyek strategis nasional itu Pantai Indah Kapuk 2 saja ya kan sebenarnya yang disebut proyek strategis nasional dapat statusnya itu kan yang apa itu yang pantai anunya yang apa sih namanya hutan lindungnya itu ya Mbak ya. Ya, Nah, betul. Mhm, yang mhm. dapat itu jadi namanya apa Coastline apa Iya, namanya. apa Koslen, pokoknya proyek itulah, proyek Hmm. pariwisata sebetulnya Mas Pariwisata Heru. gitu. Tapi kan Mhm. sekarang ini yang kita tahu bahwa pembebasan kemana-mana itu tetap mengatasnamakan Pantai Indah Kapuk ya kan Pantai Indah Kapuk 2 ya kan. Yang sekarang mungkin mereka sendiri akan coba tutup-tutupi karena kalau dulu jelas itu dari beberapa foto-foto maupun video yang diambil oleh Pak Saidi itu kan jelas bahwa di situ disebutkan bahwa itu bagian dari Pantai Indah Kapuk padahal itu jauh dari Pantai Indah Kapuk 2 padahal jauh banget itu proyek itu dan tadinya itu disebutkan Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11 rencananya kan seperti itu. Betul. Nah, ketika Mhm. kemudian dapat status PSN seolah dikaburkan seolah-olah semua itu jadi Pantai Indah Kapuk 2 yang oleh Menteri ATR Nusron Fakir disebut apa itu waktu dompleng. Ya, dia nyebutnya begitu ya Iya, itu. iya. Ya. Mhm, mhm. Dompleng. Nah, ini yang saya bingung adalah kok ada yang disebut pagar misterius gitu Mbak ya sampai katanya 30 kilometer dan baik Kementerian Kelautan ya di Provinsi Mhm. Banten maupun katanya TNI Angkatan Laut sampai di situ juga bingung katanya nggak tahu siapa ini yang memasang ini aneh banget sih Mbak Agi. Iya, kalau sampai aneh seperti itu dan orang tidak tahu berarti ada negara di dalam negara Mas Iya Hersul itu seperti dia. ada Vatikan Hmm. di Italia begitu ya. Hmm. Eh, ya ini
yang ada penguasanya tersendiri di situ sehingga orang tidak bisa mendeteksi, nggak bisa ditanya, tidak tahu latar belakangnya apa dan sebagainya kecuali orang Atau itu pura-pura nggak tahu, Mbak, karena nggak berani. Dia tahu dia nah, siapa yang bermain di situ. Dan ini pasti kekuatan modal besar yang bisa, kalau nelayan biasa nggak mungkin ya, atau orang-orang ya lokal bisa betul. memagar sampai berapa itu 30 kilo lebih ya kan pagarnya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kalau berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat Hmm. atau DKP, begitu pagar itu meliputi dari Desa Muncung sampai dengan Desa Paku Haji, Hmm. Kabupaten Tangerang, yang di mana itu melewati apa pesisir dari 6 kecamatan dan di antara 6 kecamatan itu di pinggir-pinggirnya, di pesisirnya itu ada 16 desa. Dan dari 16 desa itu tercatat di DKP-nya ya, itu jumlah nelayannya ada 3.888 yang beroperasi di situ. Dan kemudian jumlah pembudidaya, jadi kalau nelayan kan ada nelayan tangkap, ada nelayan budidaya. Jumlah pembudidayanya sendiri itu ada 502. Itu catatan resminya. Mungkin kalau di lapangan bisa jadi lebih besar begitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Bagaimana 3.888 nelayan yang beroperasi ini wilayahnya dipagari yang sehari-harinya mereka akan beroperasi ke laut. Ini bisa terlihat bagaimana mereka harus memutar, jalan memutar Mas Hersu akibat dari adanya pagar yang dibuat oleh pihak tertentu tersebut. Tapi kalau kita melihat apa namanya teman-teman yang ada di lapangan, Pak Said Didu dari sejak tahun lalu, teman-teman yang lainnya juga kemudian ada apa orang-orang setempat yang sekarang LSM juga banyak di sana melakukan pendampingan, sudah jelas Mas Yesu itu dilakukan siapa lagi yang memiliki modal dan juga menguasai daerah itu dan ingin membangun daerah itu adalah Agung Sedayu Group begitu. Hmm. Jadi memang nama Aguan diyakini sebagai orang yang ada di balik pembangunan pagar laut itu. Jadi pagar laut itu membentang sejauh 30,16. Kalau Hmm. saya melihat kembali berita di 30,16 kilometer ya. Jadi Hmm. panjang sekali bisa bayangkan. Kalau dari Jakarta ke Bogor itu 60 kilometer, maka ini setengahnya lebih begitu. Hmm. Nah, terus kemudian kalau kita membayangkan nelayan-nelayan ini disebutkan sebagai contoh bahwa mereka harus memutar, mereka kemudian harus apa modalnya lebih besar untuk ke laut itu Ya, dari karena bensinnya kan kalau motor kan lebih jauh lagi kan mereka itu harus iya, membayar. betul. Solar maksud Solarnya, saya. Hmm. solarnya itu eh, misalnya mereka hanya memerlukan 2 liter 2 liter. solar, begitu Mas Heru, untuk ini mereka memerlukan 4 sampai 5 liter solar, yang Hmm. artinya mungkin bisa jadi 2 kali lipat atau lebih begitu. Nah, ini berat sekali kalau buat nelayan. Apalagi kita tahu solar untuk nelayan itu seringkali tipis persediaannya. Walaupun mereka ingin membeli, tapi solarnya tidak tersedia. Seringkali seperti itu. Karena untuk nelayan itu ada solar bersubsidi begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi rame ya. Hmm. Eh, dan sampai sekarang kalau berdasarkan apa namanya? Berdasarkan warga setempat apa dan sebagainya yang diwawancara oleh teman-teman di sana, Hmm. itu sebetulnya apa sudah sangat jelas begitu yang melakukan itu. Dan dilakukan pada malam hari. Jadi kalau sesuatu dilakukan malam hari tentunya itu artinya dilakukan secara diam-diam. Jadi pihak yang melakukan ini tahu bahwa perbuatannya itu konyol, perbuatannya itu jahat begitu ya. Yang perbuatannya ini yang seharusnya tidak dilakukan. Karena kalau tidak mereka akan melakukannya pagi hari. Orang bekerja kan siang hari, bukan malam hari. Nah, berdasarkan penuturan dari masyarakat setempat ada di antara mereka yang mendapatkan pekerjaan ini dengan upah itu 100.000 per malam untuk apa memasang pagar laut ini. Jadi Murah pagar laut banget ini ya. Padahal itu kan nggak mudah nanam di pagar tidak pagar tidak laut. mudah dan itu dipasang berlapis-lapis Mas Hersu. Kalau Hmm. menurut Ombudsman yang bertugas di sana, yang bertugas di wilayah Banten, itu dia mengatakan itu seperti labirin Mas Hersu bentuknya. Hmm. Jadi Hmm. Ombudsman di wilayah sana sendiri juga sudah mengitari dan untuk memotret, untuk melihat seperti apa keadaannya yang dikeluhkan oleh warga. Sekarang warga di sana kan sudah sangat resah. Jadi dikatakan bahwa seperti labirin. Jadi ada berlapis-lapis, misalnya lapisan pertama setiap 400 meter itu ada pintu yang dapat dimasuki oleh perahu nelayan, begitu perahunya jika dia masuk, maka nanti akan ada pintu lagi di lapisan kedua dan kemudian ada lapisan lagi begitu. Bisa dibayangkan ini membutuhkan dana berapa berapa banyak, berapa miliar dan ini Hmm. adalah bambu berupa bambu bambu yang di apa kalau kita melihat
yang bisa ditanam. Dan kenapa bambu itu bisa di situ? Karena bisa apa namanya, bisa stuck begitu ya, stabil tidak bergerak. Karena juga memang ada pasir-pasir, karung-karung berisi pasir yang kemudian dikaitkan dengan bambu tersebut begitu. Oh, ini Ada, proyek raksasa loh ya, nggak mungkin kalau iya, hanya rakyat atau bahkan pengusaha-pengusaha lokal nggak bisa melakukan itu. Tapi yang tidak akan aneh itu bisa. adalah sikap dari baik TNI-nya maupun TNI Angkatan Laut ya dalam hal ini ya, kemudian Mhm. polisinya, terus kemudian juga apa Kementerian Kelautannya kok mereka nyebutnya misterius gitu, nggak tahu gitu ya. Saya kira mereka sebenarnya tahu tapi nggak berani ngomong gitu kelihatannya kan dan menyerahkan semuanya kepada ombudsman-nya kan begitu selalu setiap ditanya wartawan nanti tim ombudsman yang yang bertanggung jawab soal ini kok diserahkan pada ombudsman gitu. Iya, sebetulnya Pak Said Didu Hmm. sebagai aktivis yang bergerak di sana dan dia juga memang tempat tinggalnya ada di sana begitu ya. Jadi sangat familiar dengan lokasi tersebut itu sudah berkali-kali Hmm. beraksi lah Mas Ersu, Hmm. membuat video kemudian diupload dan kemudian dia juga membuat narasi, memberikan edukasi. Jadi bolak-balik ke warga di sana, kemudian memberitahu teman-teman yang ada di Jakarta karena suara yang di sana siapa yang mau mendengar kalau tidak ada di media dan tidak Hmm. ada yang menyuarakan seperti kita dan teman-teman yang lainnya begitu. Terakhir ini Pak Said Didu juga mengupload seperti ini. Semua instansi negara tahu ada yang pagar laut puluhan kilometer. Jadi ada yang Hmm. memagari, mereka tahu. Hmm. Semua tahu bahwa pemagaran tersebut melanggar hukum. Tapi semua lembaga negara takut. Kata takutnya itu pakai huruf besar semuanya. Hmm. Tapi semua lembaga negara takut membuka siapa yang memagar laut tersebut. Inilah fakta. Sudah ada negara dalam negara di wilayah PIK 2. Semua masih harus diam. Ya, ini aneh sekali ya. Dan di masa kemerdekaan seperti ini, di mana negara takut, yang kita bayangkan di situ ada bupati, di situ ada camat, di situ ada lurah, kepala desa dan sebagainya. Dan mereka semua tutup mulut. Hmm. Ini apa? Mereka takut sama siapa? Hantunya sebesar apa? Hantu ini bisa memberikan efek takut yang Hmm. demikian besar, dia memiliki kekuatan apa, begitu kan Mas Hersu? Kalau seandainya di situ ada bupati, bupatinya takut, camatnya takut bersuara juga, di atasnya ada gubernur dong tentunya, begitu. Gubernurnya juga tidak bergerak ketika ada orang yang melakukan ini jelas ini tanpa tanpa izin yang seperti ini ya. Ini kan termasuk ke dalam pembangunan begitu, bangunan di darat, bangunan di laut ini Ya, termasuk ke dalam dia ya, melakukan konstruksi pembangunan ya. untuk sesuatu tujuan di masa depan. Dan Nah, sekarang ya, kalau ya. gubernurnya tidak bersuara, artinya ada menteri, menterinya diam aja, ada presiden, dan ini dilakukan dari sejak zaman Jokowi begitu. Iya, iya. Baru Tapi kan kalau yang terbaru kemarin kan Menteri ATR-nya yang menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan tata ruang dan wilayahnya di Banten kan? betul, betul. Kalau Nusron Wahid yang terakhir, tapi kan belum ada aksi ya Mas Hersu. Hmm. Jadi dari Nusron Wahid ini sendiri mengatakan bahwa memang RT RW-nya tidak sesuai. Tapi dia hanya menyoroti soal 1.756 kilometer persegi tersebut. PSN yang diberikan Jokowi kepada Aguan. Nah ini kan coastal, apa namanya, coastal land atau apa begitu ya. Pokoknya Hmm. proyek pariwisata. Dan ternyata RT RW di situ itu bukan pariwisata begitu. Jadi kan harus diubah dulu peruntukannya begitu. Nah, ini kenapa harus berhubungan dengan APR begitu dengan Menteri Pertanian dan BPN karena harus ada permintaan perubahan ATR itu perubahan peruntukan RT RW tersebut dari pihak pengusahanya. Jadi dari pihak aguannya. Tapi sampai sekarang itu belum ada dan dikatakan bahwa 1.500 itu 1.500 hektar adalah berupa hutan lindung dan kemudian selebihnya 200 hektar sekian itu berupa pemukiman, sawah, kebun. Jadi sesuatu yang tanahnya itu memang digarap, bukan berupa tanah kosong belaka begitu. Jadi ada pemiliknya lah di situ begitu. Ada yang menggarap gitu Mas Efso. Iya, iya, iya. Ini betul-betul ya Mhm. aneh menurut saya. Tapi dan saya kira itu menarik kalau kemudian Pak Prabowo melalui Dasko menyatakan ini akan dievaluasi ya proyek-proyek yang dianggap tidak mensejahterakan yang justru tidak mensejahterakan rakyat itu malah di akan dievaluasi dan saya kira memang kalau kita lihat ya Mbak Agi dari yang terbaru itu pada tahun 2025 itu kan Pak Jokowi itu menerbitkan izin untuk PSN itu ada 16 proyek strategis nasional ya. Mhm. Dan itu berupa 14 proyek, 14 ini dan duanya adalah program gitu ya, duanya. Jadi dan
ini yang kemudian termasuk PSN-nya adalah Pantai Indah Kapuk itu. Jadi ini semua warisan dari Pak Jokowi, dan ini semua bukan proyek pemerintah tapi proyek swasta. Karena disebutnya oleh Menteri Erlangga bahwa tidak menggunakan APBN, berarti kan itu swasta. Dan kalau gitu apa urusannya negara menerbitkan PSN untuk swasta itu, apalagi kan kalau kita lihat semangat dari negara itu membuat PSN itu kan untuk memacu pertumbuhan dan mengatasi ketimpangan di beberapa daerah-daerah gitu ya, sehingga diberi insentif berupa PSN itu sehingga mereka mau membangun di wilayah-wilayah yang memang masih terpencil itulah. Kalau yang diberikan PSN pada Jokowi itu antara lain adalah Pantai Indah Kapuk yang cuma di sebelah timur Jakarta gitu, dan kemudian juga BSD ya, BSD itu sebelah mana ya, sebelah selatan ya, sebelah selatan Jakarta, yang itu adalah perumahan, komplek perumahan, kan itu aneh banget gitu loh. Itu daerah yang sudah maju, nggak perlu lagi diberi insentif sebagai PSN gitu. Iya, itu daerah yang sudah sangat maju. PIK ini di daerah utara dan barat Jakarta, begitu ya, dan Utara dan BSD. barat ya, ya oke. Iya, utara dan barat Jakarta, dan kemudian ini di daerah, ya daerah BSD, begitu kan, menuju ke arah Tangerang apa dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ini, kita mempertanyakan kenapa Pak Jokowi begitu, ya itu masuk ke dalam kategori posisi ARPI itu tadi. Ini adalah Oh iya 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 korupsi. iya ya, betul ya. Ya Korupsi itu jelas. ya kita udah bahas bahwa korupsi itu bukan semata-mata dia ngambil duit dari negara, korupsi kebijakan yang lebih, kalau penguasa itu yang paling gede duitnya malahan kan. Betul, dan di bawah tangan yang tidak terlihat, si pemberi kebijakan, si pengubah kebijakan tersebut mendapatkan apa, Ya ya begitu ya. kan? Kan kalau ngomong Mendapatkan. BSD kan Mbak ya, karena yang sekarang yang Hmm. diramein kan cuma Pantai Indah Kapuk saja. Padahal BSD juga punya persoalan, dan kita kemarin juga baru membahas kan bagaimana Raffi Ahmad dan Kaisang mendapatkan konsesi lahan yang sangat luas di kompleks BSD itu, yang itu bekerja sama dengan anak-anak pemilik pengembang Sinarmas yang menguasai BSD kan. Mhm. Nah, hal-hal seperti itu, Mas Erso. Jadi di bawahnya kemudian ada kebijakan yang lain lagi. Jadi saling tukar kebijakan begitulah ya. Dari sementara yang diberikan adalah kebijakan perusahaan nantinya. Jadi ada kebijakan perusahaan untuk berinvestasi kepada anak si ini, kepada anak si itu di perusahaan itu. Kemudian proyek CSR-nya yang seharusnya untuk masyarakat umum, begitu ketentuannya, kemudian diarahkan untuk keuntungan dari si pemberi atau si pembuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan tersebut begitu. Nah, ini yang seringkali yang kita tidak bisa mendapatkan buktinya secara faktual begitu kan. Sehingga kemudian kalau kita lihat seperti OCCRP, mereka mengatakan kami belum memiliki bukti-bukti begitu mengenai korupsi yang menguntungkan secara pribadi dari Jokowi. Tapi jelas korupsi yang kemudian dilakukan dan malah merusak demokrasi itu sangat jelas disebutkan, yaitu soal KPK, soal lembaga pemilihan umum dan sebagainya begitu. Jadi ini bagian dari itu ya. Ini kalau seandainya sekarang ini tidak diusut ya oleh KPK begitu, yang KPK malah mengusut yang remeh-temeh. Ya, misalnya soal Hasto, kita bukan mendukung Hasto, bukan, kita malah geli gitu lihatnya. Bahwa tapi kita tahu bahwa Hasto ini apa keuntungannya buat negara sejauh ini ya, sejauh ini berapa uang yang bisa diselamatkan. Kemarin penggeledahan di rumah Hasto, berapa triliun ada di sana, berapa miliar uang Ya tunai yang nggak bisa ada dia. kan, ini uang suap Nggak 600 ada. juta. Iya, Kasus. jadi dan kemudian ada satu koper begitu, ternyata kopernya kalau menurut pengacara dari Hasto isinya hanya flash disk dan juga satu buah buku catatan saja Hmm. milik Kusnadi, yaitu stafnya Hasto. Nah, sementara kalau di penggeledahan-penggeledahan yang lain, Mas Hersу, Hmm. ada dolar Singapura, ada dolar Amerika, ada Hmm. rupiah yang dapat diselamatkan puluhan miliar, ratusan miliar apa dan Kelihatannya katanya mungkin cari sebagainya. video mereka di situ, baik Iya, video atau bisa jadi. dokumen kelihatannya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Bisa jadi demikian, karena ini kan mengarah kepada Megawati ya, Ya. nantinya gitu. Nah, kita kembali kepada apa yang terjadi di Pantai Indah Kapuk ini. Ini kejahatan yang sangat luar biasa, Mas Sersu. Ini coba saya bacakan saja ya. Ini dari inilah.com misalnya. Hmm. Di situ dia memberikan judul Aguan diduga makin berani pagari Laut Tangerang Hmm. hingga 30 kilometer. Stop PSN PIK 2 gitu. Itu adalah suara rakyat, suara di DPR, yang belakangan baru fraksi dari PKS itu yang bersuara setelah ditunggu-tunggu sebelumnya. Ini kok diem-diem baik ini PKS gitu, Hmm. akhirnya sekarang bersuara. Nah, di sini datanya Mas Irsu, menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yaitu Eli Susianti,
Dia mengatakan bahwa hal ini sudah diketahui dari sejak bulan Agustus tahun lalu dan kita pernah bahas ini di konten. Jadi sejak bulan Agustus tapi waktu itu baru beberapa kilometer kalau tidak salah 7 kilometer atau apa begitu pagar ini masih. Tapi itu sudah ramai. Dan kemudian tim dari DKP Eli Susiyanti tersebut bersama polisi khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP kembali datang ke lokasi itu pada tanggal 4 dan 5 September. Jadi memang mereka kalau datang ke lokasi tidak cukup 1 hari. Dan tim ini mengungkap tidak ada izin dari camat ataupun kepala desa. Jadi sudah jelas dari sejak awal memang tidak ada izinnya. Nah, ini menurut Ibu Eli ya. Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut. Kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km. Itu bulan September. Terakhir malah sudah 3. Dan menurut penelusuran dari Ombudsman Banten, begitu Mas Hersu, itu kerugian yang diderita oleh nelayan yang beroperasi di sepanjang pesisir yang dipagari itu, setidaknya itu ada sekitar 8 miliar per tahun. Kalau bagi nelayan, Mas Hersu, 8 miliar per tahun, kita bisa bayangkan ya, karena penghasilan nelayan itu memang sangat-sangat rendah, kan nelayan masuk ke dalam struktur ekonomi di negara kita, itu masyarakat yang paling banyak miskin begitu. Di atasnya baru petani, petani darat maksudnya petani sawah, kebun apa dan sebagainya begitu. Tapi petani ikan ini, para nelayan ini biasanya penghasilannya lebih rendah. Nah, sekarang 8 miliar itu dibagi sekian ribu nelayan. Sedikit, kecil, tapi itu sangat berarti bagi mereka. Sementara dari pihak si pemagar yang dalam hal ini menurut Ombudsman setelah dia melihat di lokasi dan sebagainya, mereka mengatakan ini adalah dari Agung Sedayu Group tersebut, uang 8 miliar ini tidak berarti. Untuk memagari saja mungkin habis bermiliar-miliar begitu ya. Berapa bambu yang harus berapa ton pasir yang sebagai pemberatnya apa dan sebagainya. Dan ini kok tidak tersentuh hukum. Itu yang merusak rasa keadilan kita begitu. Eh, eh, Ketika kemarin masih Jokowi berkuasa ya, ketika ini diketahui mulai bulan Agustus, September, kemudian Jokowi lengser tanggal 20 Oktober, Desember ini makin rame pemanggaran ini, ya, terus kemudian pada awal Januari ini makin diributkan dan sekaranglah puncaknya ini media rame-rame membahas soal ini, tapi tetap masih belum ada reaksi eh, eh, bagaimana sih seharusnya negara ini bertindak begitu. Padahal seperti tadi disebutkan dari mulai TNI, Satpol PP, pihak-pihak yang terkait di lapangan, bahkan dari KKP sendiri, dari kementerian sendiri, sepertinya kok ragu begitu Mas Irsu. Kalau kementeriannya ragu, artinya dari pemerintah Pak Prabowo sendiri juga belum jelas dalam Ya, kebijakannya soal ini begitu. iya. Ini betul-betul luar biasa ya Mbak Agi ya. Dan saya kira ini kalau tidak diambil tindakan yang tegas dari pemerintahan Prabowo itu, ini menjadi salah satu bisa jadi hotspot ya. Karena kan orang kalau sudah nggak bisa makan ya gitu karena kemudian ladang mereka ini kan pelaut ini ladang mereka begitu ya. Ladang mereka yang harusnya jadi sumber kehidupan mereka itu kemudian mereka dihalang-halangi, ya orang bisa ngamuk ini kalau situasi ini. Jadi nggak boleh dibiarkan begitu saja gitu. Ini bahaya loh ini. Bahaya. Bisa kalau terjadi krisis ekonomi kemudian crossing dengan krisis politik, dampaknya bisa sangat serius. Iya, betul. Dan pagar laut ini, Mas Ensu, kalau terlihat dari begitu masifnya, orang bisa saja di internet begitu, di medsos mengatakan, ya sudah dibongkar saja. Tidak semudah itu, begitu ya. Nelayan itu, orang-orang di sekitar situ mencari makan mereka sehari-hari untuk membongkar bangunan, bukan Wah, itu kan dibongkar. perlu Masih biaya itu, yang besar juga itu. itu biaya yang besar begitu ya. Dan kemudian kita coba bayangkan pulau reklamasi. Pulau reklamasi itu sekian lama begitu ya dibangun dengan pasir didatangkan dari mana-mana seperti yang ada di Teluk Jakarta. Bahkan ada satu pulau di wilayah Banten itu yang bunuh diri gitu, akhirnya tenggelam karena pasirnya dikeruk terus begitu kan. Tapi ketika kemudian reklamasi itu tidak dilanjutkan dan orang kemudian mengatakan ya sudah dibongkar reklamasinya, Ya nggak itu bisa butuh seperti itu. biaya dan Iya. biayanya bukan dari si pembuat begitu, bukan dari apa yang tergugat, tapi kan
negara yang harus mengeluarkan biaya. Seperti ini misalnya, kalaupun nelayan atau apa secara beramai-ramai merusak, itu akan membutuhkan tenaga, waktu, biaya begitu yang tidak sedikit begitu. Ya. Oke, saya kira mudah-mudahan ini biasanya kalau gini udah rame di media sosial kan adminnya Gerindra langsung respon, Mbak. Kita tunggu ya dan kemudian laporannya sampai kepada Pak Prabowo. Jadi kita husnuzon saja mungkin belum sampai laporannya pada Pak Prabowo, tapi kemarin dari pernyataan Dasko yang menyatakan bahwa akan dievaluasi, saya kira sebenarnya ini sudah masuk ke laporannya ke Pak Prabowo, tapi seperti dikatakan oleh Dasko pasti akan ada yang tidak happy. Katanya kalau dia melakukan semacam itu, yang tidak happy siapa ya kita tak udah paham maksudnya siapa yang tidak happy. Nah ini nggak mudah, perlu perlu waktu Mbak, perlu strategi juga untuk apa menanganinya. Seperti orang mencabut rambut dari tepung gitu, jadi tepungnya nggak berantakan. Iya ya, ya kita tahu lah siapa yang tidak happy. Yuk, Mm, selain dari soal hukum, terus kemudian dari penguasa, yuk kita ketuk ya hati dari Pak Aguan ini. Kalau kita melihat Pak Aguan ini termasuk orang yang generous ya Mas Hersu. Oh iya dan Eh, dia punya ya, yayasan ya Buddha Suci segala punya macam itu kan Yayasan ya. Bunda Suci, Hmm, membangun rumah sakit, sekolah hmm, apa dan hmm, sebagainya. Walaupun hmm. kita bisa dengan sinis mengatakan, iya Anda sudah mengeruk berapa triliun dari negeri ini, begitu sementara yang Anda bangun Hmm, nilainya hanya hmm, seberapa persennya, begitu kan. Ya, kita ketuk hatinya dengan cara Pak Aguan sudah semakin tua, begitu ya. hmm. Untuk apa sih kekayaan itu, begitu? Mungkin buat anak-anaknya sampai dengan cucunya, cicitnya dan sebagainya Udah lebih udah banget. sangat-sangat lebih mereka. Jadi untuk apa begitu? Dan jangan menyisakan bara api, jangan menyisakan bara api yang tentu nantinya akan disesali oleh anak cucu. Jangan Yes, sampai malah anak cucu nanti yang akan memanen semua badai yang ditebar ya, gitu, angin yang ditebar, badainya ya. dipanen oleh anak dan cucu. Itu saja sih Mas Herzog. Oke. Karena berilah kasihmu kepada 3.888 nelayan itu gitu yang sekarang sengsara, kasihan masa depan mereka, anak, cucu, dan sebagainya itu terancam. Dan di masa yang sulit ini mereka menghadapi situasi yang makin sulit dengan Ya. kondisi ini. Oke, bagi kita mohon pamit ya sampai ketemu lagi esok hari. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Kami mohon pamit. Saya Aris Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda tetap. Salam akal sehat. Akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.